Oke guys, ini dia Samsung Galaxy A51 ya. Udah lama kita nggak bikin unboxing beneran. Jadi buat temen-temen yang belum tahu, unboxing beneran adalah gua unboxing barang yang beneran ada di depan gua. Soalnya kan banyak tuh YouTuber lain yang ngomongin produk tapi produknya nggak mereka pegang. Ya bisa dibilang review mimpi lah, nggak ada barangnya pokoknya. Gua tuh selama ini nggak pernah bikin yang kayak gitu karena gua nggak suka ngomongin produk yang nggak ada di depan mata gua. Jadi cuma baca spek doang kayak gitu-gitu gua nggak suka. Kita ngelihat dari awal kayak gimana ini produknya. Dan nanti kita akan cek juga sisa RAM sama ROM-nya tuh berapa pada saat pertama kali kita nyalain. Ini untuk Samsung Galaxy A51 dikirimin sama Samsung, gue dipinjemin ya. Ini kalau kiri kanan depan ya nggak usah gue ejain, teman-teman tinggal lihat aja sendiri. Ini gue dikirimin yang warna barunya, yaitu Haze Crush Silver. RAM-nya 8GB, ROM-nya 128GB. Nah, aslinya A51 itu kan emang udah banyak beredar ya. Maksudnya tuh udah launching dari kemarin-kemarin kan. Cuma kali ini gue mau ngasih tahu kalau ini adalah warna barunya serta ada update fitur terbarunya. Oh iya, mau ngasih tahu juga sebelumnya. Ini teman-teman kalau ngelihat ada tulisan atau printan Samsung di kanan sama kirinya, ini berarti asli Shine ya. Walaupun di bagian sininya nih, bagian atas sama bawah, dia tuh ada plastik kayak repack gitu kali ya. Biasa kalau toko-toko ITC HP tuh nge-repack HP baru tuh kayak gini ya, emang aslinya kayak gini. Cuma yang ngebedain adalah nih printan Samsungnya ini, tulisan Samsung nih. Karena yang tulisan Samsung di sampingnya ini itu ke print di plastiknya tuh ya, lo bisa dilihat kan. Tuh, plastiknya bukan di dusnya, jadi tenang aja guys. Jadi kalau teman-teman beli Samsung yang nggak ada printan Samsung di samping sininya, di plastiknya, itu bisa jadi yang namanya repack ulang. Langsung aja kita lihat isi di dalam dusnya. Ngomong-ngomong nih, handphone harganya 4999 ya, jadi 5 juta bulat. Oke, dibalik tutupnya dulu, ini ada kotak lagi. Coba dapat casing bawaan nggak? Wih, dapet jelly case kayak gini, warnanya agak-agak smoke ya. Terus ada buku panduan biasa singkat, ini Inggris sama ini Indonesia. Terus ini dia handphonenya, plastikin doang. Dapat kabel data atau kabel ngecas yang Type C. Terus dapat headset juga, earphone standar banget ini. Cuma ya lumayan daripada nggak dikasih kan. Dapat nih kepala charger yang 15 watt. Dah, isinya kayak gini aja. Ini dia handphonenya, Infinity O Display, quad kamera, on screen fingerprint. Nah, berarti ini layarnya AMOLED. Kalau di Samsung makanya namanya Super AMOLED. Oke, ini dia warna barunya ya, Haze Crush Silver. Jadi dia tuh ya ada pola-polanya kayak gini biasa Samsung Galaxy A51. Terus juga warnanya silvernya tuh ya ngedoff kayak gini lah. Kira-kira tuh sama sih guys sama nih Samsung Galaxy A71-nya. Emang warna barunya tuh cuma kalau menurut gua sebenarnya bagusan casingnya dipakai sih. Lihat nih. Jadi lebih mewah aja kalau menurut mata gua ngelihatnya ya. Terus ini juga finishingnya doff. Ya kira-kira setipe kayak Samsung Galaxy Note 20 Ultra-nya. Jadi sekarang Samsung materialnya ini ya udah nggak yang glossy-glossy lagi. Dia cenderung sekarang lebih ke arah yang ngedoff. Nice. Gue suka karena nggak gampang ninggalin bekas sidik jari guys. Tuh. Oke. Langsung aja kita nyalain. Dan ngomong-ngomong ini bodinya tipis banget sih, asli. Tuh guys. Oke, abis ini gue setting-setting dulu ya. Dan gue akan langsung install AIDA dulu sebelum install dan update yang lain, biar kita ngeliat sisa memori sama RAM-nya itu berapa. Oke guys, nih kayak gini ya tampilan utamanya si Samsung Galaxy A51. Layarnya 6,5 inci, terus Full HD Plus dan Super AMOLED. Dan ini Infinity O Display-nya gue ngeliatnya titiknya kecil sini ya. Nah terus kalau teman-teman perhatiin juga, dia bezelnya tuh tipisnya tuh ya entah, terserah teman-teman bilangnya tipis atau tebel. Tapi yang pasti mata gua ngelihatnya ini rata sih, dan bagus berarti. Terus kalau ngelihat dari aplikasi pertama kali yang terinstall, dia udah ada Spotify, Netflix, Lazada, sama video.com. Habis itu nih ada Samsung Pay-nya di bawah. Kenapa ada? Karena si Samsung Galaxy A51 ini tuh ada NFC. Terus dia dark mode juga ada nih. Kayak gitu ya. Dan tapi ini biar enak ngelihatnya, terang aja deh. Oke, terus lanjut lagi kayak yang tadi gue bilang, gue mau install AIDA tapi gue nggak mau update dulu dari biasa kalau Android pertama kali beli, pertama kali buka gitu ya. Nih teman-teman bisa lihat sendiri. Tuh ada update, ada 40 aplikasi. Ini masih gue pending dulu. Dan gue udah nginstal AIDA 64. Oke, langsung aja kita open. Udah langsung lihat sistemnya. Lihat prosesornya dulu deh, CPU-nya dulu. Tuh pakai Samsung Exynos 9611.
dia RAM-nya kan 8 GB, sisa RAM-nya sekitar 4700 4800 ya sekitar hampir 50% habis lah untuk sistemnya. Terus juga ini internal storage-nya yang free itu sebesar 106 GB ya, 107 GB lah sisanya, jadi masih lumayan banyak banget ya guys. Tuh bener, resolusinya Full HD Plus Super AMOLED 6,5 inci bener. Terus kita lihat baterainya 4000 mAh gitu. Oke, sekarang kita ngeliat softwarenya, dia Android One UI versinya 2.1, Androidnya udah Android 10. Update software, download and install, kita lihat. Jadi belum ada update dulu, dia security patch-nya 1 Juni 2020. Oke, selanjutnya gue mau update dulu semuanya yang ada di sini, dan gue akan install game-game yang biasanya gue pakai buat ngetes. Oke guys, ini beberapa game udah gue install ya, sama Antutu juga. Sebelum kita main game, lihat dulu skor Antutunya 193.000. Ini termasuk kenceng loh, dan buat dipakai harian itu nggak masalah. Skor segini ya, dibalik lagi tadi gue bilang lumayan. Coba game yang simple dulu aja, nih real drum dulu buat lihat responsivitas layarnya itu cepat atau enggak ya. Tapi kita coba aja, dan teman-teman silakan dengerin sendiri. Ini volumenya gue gedein dulu. Ngomong-ngomong, ini handphone speakernya juga single ya, cuma ada di sebelah bawah aja. Aman guys. Oke, buat real drum nggak ada masalah sama sekali, nggak ada delay juga. So kita lanjut lagi ke game yang selanjutnya. Mana sih buat ngeluarin ininya, susah juga. Nah ini. Oh ya, paling minusnya dari Samsung Galaxy A51 ini pas gue cobain, sama sih si Galaxy A71 juga punya masalah yang sama buat gue pribadi. Cuma kalau buat teman-teman mungkin nggak masalah, yaitu ada di bagian vibrate nih guys. Jadi nggak ada vibrate haptic feedback gitu sih. Tuh biasanya kalau di Samsung tuh ada di bagian sound, terus paling bawah ada pilihan yang namanya haptic feedback, tapi ini nggak ada. Tapi di S20 series, ini S20 Plus, sama di Note series, ini Note 20 itu ada. Jadi buat teman-teman yang mungkin terbiasa mencet tombol kayak gini, itu ada getar-getarnya. Di Samsung Galaxy A51 sama A71 itu nggak ada. Oke, lanjut, sekarang kita main lihat PUBG dulu. Oke, udah di lobbynya, kita lihat untuk settingan awal grafiknya itu HD high frame rate-nya. Kalau taruh di smooth, oke, dia mentok sampai ekstrim. Terus kalau HDR mentok sampai ultra. Nah ini ultra HD pajangan doang. Suwe kagak ada ini mah. Nggak tahu handphone apa itu yang ada ultra HD sampai sekarang nggak ada. Udah, kita ngetes aja, langsung main ini biar cepet deathmatch. Wow, musuhnya udah ngintip. Mamam lo. Hahaha. Weh, darah gua. Napas dulu. Man. Wow, mantap. Layarnya touch responnya juga bagus. Aman ya. Lanjut lagi ke game selanjutnya. Dead Cells namanya. Ini game berbayar. Ini game ringan sih guys sebenarnya. Cuma ngelihat gambar gerakannya smooth aja, gue demen sih. Nah ini suruh milih mau ngambil panah atau mau ngambil shield atau pelindung. Kok kepencet volume. Nih gue ngambil panah aja. Dah. Sah. Jadi kayak kalau teman-teman tahu Stickman, ini agak mirip-mirip sih, cuma gambarnya lebih bagus. Sama gamenya juga lebih susah sebenarnya nih. Kita bisa double jump gini, loncat 2 kali ya. Tuh kayak gitu. Oke, ini adalah checkpoint. Kita main lagi. Gamenya cuma game 2D sih, jalannya ke kiri sama ke kanan. Wow. Anjay. Cuma seru, teman-teman mesti cobain. Galaxy A51 aman banget buat ngegame. Sama ini bodinya juga tipis, enak buat digenggamin pada saat kita lagi main begini. Sama speakernya kan karena ada di kanan atas, jadi dia nggak ngeganggu nih jari tangan gua. Aman ya guys?
untuk game Dead Cell ini kita sekarang lanjut ke game yang terakhir yang tadi udah gue install, yaitu adalah Honkai Impact. Oke guys, ini udah di bagian lobby depannya, dan ini teman-teman bisa lihat sendiri gyroscope-nya jalan ya. Tuh. Kelihatan kan? Langsung aja kita coba mainin. Oh, kalau yang hitam ganti sama yang pakai pedang ini. Udah tuh ya, kelar ya. Aman banget guys buat main game di Samsung Galaxy A51 atau A51 ini. Kita lanjut lagi. Sekarang saatnya bahas kameranya. Nah, di sini nih yang sebenarnya gue pengen ngasih tahu ke teman-teman. Gue ambil dulu ya Samsung Galaxy S20, S20 Plus tepatnya. Nah, di sini gue mau jelasin fitur terbaru kameranya Galaxy A51 atau A51 ini, yaitu adalah single tag. Yang mana single tag ini biasanya itu cuma ada di handphone flagshipnya Samsung. Tuh, ini di Note 20 ada single tag, di S20 Plus juga ada single tag. Nih ya. Jadi single tag itu sebenarnya fungsinya adalah teman-teman itu jepret sekali aja bisa dapat berbagai macam video sama foto. Jadi nggak perlu mencet berulang-ulang, nggak perlu pakai mode-mode yang berulang-ulang juga. Nah, terus di A51 ini juga udah ada mode namanya itu adalah Pro. Nah, mode manual lah ibaratnya. Nah, mode Pro ini juga ada banyak settingan. Kayak pertama nih ada ISO-nya, kita bisa setting sendiri. ISO-nya tuh dari 50 sampai 3200. Terus ini A, yang A ini adalah shutter speed dari 1/6000 sampai 10 detik gitu. Terus ini standar ini adalah kayak teman-teman bisa ngasih temperatur warna gitu sih, atau ngedit dulu sebelum dijepret. Terus lanjut lagi ini juga ada autofocusnya. Jadi kalau dipencet kanan bawah ini auto, tapi kalau teman-teman geser nih bisa jadi manual. Tuh, terus terakhir ada white balance juga. White balance-nya dari 2300 Kelvin sampai 10.000 Kelvin. Nah, kalau mode Pro intinya teman-teman pasti udah paham lah. Tapi kalau yang single tag ini, nih gua kasih tahu ya. Misalnya aja pakai foto ini dan kerambit deh. Nih gua angkat biar lebih gampang ya. Teman-teman pencet sekali. Nah, capturing meaning moment. Nah, ini tuh kayak try new angle, funny face or punch just around, digoyang-goyangin kayak gini gitu ya. Nah, untuk hasilnya kayak gini nih. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, di bawah ada kayak tanda panah ke atas. Kita bisa ke atasin. Tuh, ini video standarnya yang tadi gua gerak-gerakin kayak gini. Habis itu di sebelah kirinya sini tuh fast forward gitu. Terus yang ini bumerang jadinya kalau yang ini. Tuh, udah dikasih musik juga kan, kedengeran ya. Jadi ini tuh kayak memudahkan teman-teman yang biasanya buat nangkep momen tertentu takutnya nggak terulang lagi, biar sekalian jadi satu kali capture tapi bisa dapat berbagai efek gitu loh. Efeknya bisa kayak fast forward, terus kayak tadi standar, sama ini udah ada bumerangnya juga. Ya bisa dibilang kelas middle-nya Samsung sekarang udah dikasih fitur kayak si flagshipnya si Samsung ini guys. Begitu. Jadi sekalian nih ceritanya, selain keluar warna baru, warna silvernya, keluar juga fitur barunya. Nah, kalau ngomongin soal teknisnya sendiri, kalau kamera depannya ini lensanya berukuran 32 megapiksel. Sedangkan kalau kamera belakangnya ini kan ada 4 ya. Yang lensa utama ini adalah 48 megapiksel yang tengah ini. Terus yang di bawahnya ini ultra wide 12 megapiksel. Terus yang atas sama yang kanan sini ini 5 megapiksel ya. Lensa depth sama lensa makro. Tapi gua nggak tahu mana yang depth mana yang makro sih. Biasanya kayak gitu. Nah, lensa makronya tuh tadi ada di bagian more. Tuh, makronya di situ. Oke, sekarang foto kelar, gue mau ngasih tahu soal resolusi videonya yang bisa diambil tuh kayak gimana. Untuk resolusi kamera belakangnya bisa sampai resolusi UHD ngambilnya. Terus kalau kamera depan bisa sampai UHD juga. Wow, sama men. Gokil. Sebelum contoh foto sama video, gue mau ngasih tahu juga kalau ini materialnya adalah polikarbonat atau plastik ya. Serta bagian frame-nya juga ini terbuat dari plastik. Terserah deh mau menyimpulkan apa, bagus atau enggaknya untuk materialnya. Kalau buat gue pribadi, gue nggak pernah masalah sih material handphone tuh bagian belakangnya tuh apapun terserah, karena ujung-ujungnya pakai casing, oke? Karena gue adalah tim casing. Yaudah, abis ini teman-teman lihat contoh foto sama videonya yang berhasil gue dapetin.
Oke, dan ini adalah contoh video kamera depannya Samsung Galaxy A51 E51. Ada dus tuh. Habis beli tiang lampu. Habis nambah-nambahin lampu. Ya, silakan dinilai sendiri. Pokoknya kayak gini lah. Harusnya sih ya bagus-bagus aja lah. Handphone 5 juta Samsung, masa nggak bagus? Ya nggak? Dan ini adalah contoh video kamera depannya Samsung Galaxy E51 ya, guys. Nih, sepatu hype nih. Sepatu yang gak ada talinya hype. Alhamdulillah bisa dapat. Gue mau jual nih 6.500.000. Sorry, jual nggak BU, jual khusus Sultan, bukan buat rakyat biasa. 6.500.000 size 41. Buat yang ukurannya 42 ini muat. Kalau ada yang mau DM aja Instagram gue. Oke? 6.500.000 net. Thank you. Sebelum penutup, gue juga lupa ngasih tahu di bagian setting ini kalau seri middle-nya Samsung itu ada middle sama low sih, sorry. Ini tuh ada watermarknya. Teman-teman bisa diaktifin. Secara defaultnya tuh dia off ya, tinggal di onin. Kalau di Samsung Galaxy A51 ini kalau kita jepret Samsung quad kamera shot with my Galaxy E51. Bisa disetting nggak ya? Bisa di custom nggak ya? Maksudnya watermarknya bentar. Coba gue cek. Oh bisa tuh. Ya jadi bisa diganti-ganti. Kalau misalkan gue pakai nama sendiri gitu. Coba jepret lagi. Samsung quad kamera Wasawirman. Gitu guys. Sip ya. Yaudah, paling segini aja unboxing beneran gua kali ini untuk Samsung Galaxy E51 atau A51. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa membantu buat teman-teman mau ngambil atau enggak Samsung Galaxy E51-nya ini. Harganya 5 juta, ada promo-promo juga pastinya dari Samsung. Di toko e-commerce juga pasti ada juga yang jual harganya mungkin lebih murah kali ya. Nah, nanti teman-teman cek aja link di deskripsi di bawah pokoknya ya. Oke, seperti biasa nggak usah di-like, nggak usah di-share, dan nggak usah juga di-subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga ke teman-teman ya, siapa tahu nambah pahala. Gua Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.